Hai Fozes, apa kabarnya hari ini? Nah, semenjak wabah COVID kemarin kan banyak nih ya orang-orang yang terkena pemotongan gaji ataupun unpaid leave ataupun PHK secara sepihak gitu. Dimana banyak juga macam-macam bisnis yang dalam berbagai bidang tuh emang kayak lagi keadaan kondisi kayak lagi bertahan gitu lah ya. Nah, salah satu yang emang ngedorong orang banyak untuk mulai bisnis baru biasanya emang yang kayak paling mencuri perhatian itu perkembangannya adalah bisnis F&B dari rumah gitu, ataupun disebutnya sekarang kayak ghost kitchen. Nah, yang emang lagi akan berkembang berikutnya lagi yang lagi trending kedepannya adalah katanya cloud kitchen. Nah, dimana di sini gak ada salahnya membangun bisnis di tengah pandemi. Siapa tahu bisa jadi gede dan berumur panjang nih ya. Makanya teman-teman di sini juga mau diajak lebih ngerti bagaimana memulai dengan benar dan nggak salah langkah. Nah, dimana di sini kan banyak banget ya online shop maupun yang kayak brand-brand apapun gitu. Yang memang ketika mereka jualan, ternyata mereka butuh public figure ataupun kayak akun-akun publik. Nah, di sini teman-teman mesti tahu gimana sih caranya untuk promosi lewat mereka gitu, baik akun publik ataupun influencer. Ingat, karena mereka juga manusia dan emang mereka punya pengaruh juga, punya perasaan, punya standar komunikasi, punya satu mulut satu perut punya batasan menikmati makanan nih. Kalau misalnya teman-teman yang kayak mau endorse food vlogger gitu ataupun food influencer. Nah, bagi generasi sekarang influencer itu nggak lebih kayak sama kayak new media atau media baru, dimana influencer ini menurut bidangnya itu bisa dikategorin kayak foodie, parenting, fashion, travel, lifestyle, beauty, financial, dan lain-lain. Nah, ada juga loh kelasnya gitu, kayak kelas tier 1, tier 2, tier 3. Nah, dimana tier 1, 2, 3 itu lebih merajuk kepada satu, itu misalnya yang memang dari segi followers, dari segi interaksi setiap postingan dia ketika dia memposting sesuatu yang di endorse, itu emang respectnya itu lebih tinggi dan emang bakal berimpact langsung kepada si brand itu sendiri, baik dari segi penjualan, baik dari segi page interaksi, baik dari segi interaksi lewat inbox juga, ataupun yang kayak interaksi yang emang lebih interaktif gitu lah ya. Nah, jadi sebelum teman-teman cari tahu nih ya, teman-teman mesti kayak pelajarin dulu apa sih yang influencer itu suka nggak suka, terus kayak gimana sih gaya komunikasinya gitu saat dia endorse, terus mungkin seberapa aktif dia sama followersnya. Karena ada juga yang kayak walaupun followersnya udah tinggi banget tapi yang kayak feedbacknya itu rendah, ataupun yang kayak dia nggak terlalu banyak feedback sama followersnya gitu. Nah, ada juga yang kayak biasanya share konten yang kayak apa sih, apakah emang relate atau nggak relate gitu. Nah, pernah kolaborasi sama brand apa aja gitu, terus tinggalnya di daerah mana, demografi followersnya seperti apa gitu, apakah lebih banyak orang tua, anak-anak, pria, wanita gitu, ataupun yang kayak anak kuliahan, anak sekolah, ataupun yang kayak wira swasta kantoran gitu. Kalau pro bono nih, biasanya influencernya ini ada batasan jumlah yang bisa direview setiap harinya. Semakin terbatas tapi semakin bagus, karena produknya itu bakal lebih di highlight gitu. Jadi ini teman-teman harus punya gambaran gini, kalau ada yang cukup maruk lah ya istilahnya, misalnya sehari dia terima endorsean sampai 9 macam brand gitu. Nah, kebetulan teman-teman itu punya brand itu yang dipromosi paling awal. Nah, jadi nanti akan ketimpa sama promosi 8 brand lain di postingannya gitu. Nah, jadi hitungan sistematisnya Instagram itu ketika tampil di paling bawah dan kan tabrakan sama postingan akun-akun lain di jam yang sama gitu. Postingan temen-temen bisa aja jatuh ke bawah banget dan akhirnya nggak dilihat dan akhirnya berimpact nggak baik ataupun nggak memberi dampak yang cukup signifikan buat teman-teman setelah meng-hire si influencer ini sendiri. Nah, biasanya sih kalau emang yang begitu-begitu biasanya emang rata-rata sih ya kayak kepercayaan brand sama mereka sendiri emang bakal drop juga sih ya. Nah, biasanya nih yang jadi harus jadi acuan adalah teman-teman harus garis besarnya gini, sales soal penjualan atau exposure
soal lebih kayak untuk dikenal orang secara luas gitu. Nah kalau sales itu lebih ke approach nano, jadi lebih kayak micro influencer yang kayak followers mungkin baru puluhan ribu gitu, tapi emang benar-benar dia intens sama followersnya dia gitu, dan emang followersnya itu reaktif juga sih ke dia. Nah juga kalau yang exposure lebih ke yang approach mega atau macro influencer, bisa yang kayak followersnya itu udah ratusan ribu bahkan jutaan gitu, tapi emang dia udah minim banget interaksi sama followers saya, mungkin interaksi kalau live, kalau di kondisi tertentu doang, dan emang bakal berdampak banget sih ya buat respect dari para followers itu sendiri. Nah ada lagi berikutnya, ada punya niche yang jelas. Niche itu jadi yang kayak lebih kayak apa ya gue ngomongnya, lebih kayak soul ataupun identity-nya gitu. Jadi ketika teman-teman tahu nih, misalnya si influencer yang teman-teman pakai ini, selebgram atau youtuber, dia adalah seorang healthy lifestyle advisor gitu. Nah jadi gimana teman-teman akan lebih jelas gitu, misalnya tahu, oh ternyata emang ketika teman-teman punya brand botol minum yang kayak eco living, yang kayak eco friendly gitu, ataupun yang kayak baju-baju untuk olahraga, sepatu untuk olahraga, teman-teman tahu bahwa pasar ini bahkan bisa melekat banget ke dia gitu. Emang benar-benar kayak emang dia promosiin itu yang kayak secara terlihat lebih alami. Nah sedangkan kalau untuk exposure nih, yang reach dan like-nya bisa lebih tinggi gitu, ada kemungkinan ya misalnya kayak artis gitu ya, emang mereka nggak dikategorikan sebagai public figure atau influencer jenis tertentu gitu, kecuali emang mereka ngebentuk fokus dirinya seperti itu. Nah biasanya sih orang-orang lebih lihat, oh ternyata kayak gini loh, dia juga suka pakai ini loh, kemungkinan gitu akan mencoba beli. Tapi kan untuk sekedar promosi doang, orang tahu yang kayak misalnya kayak Raffi Ahmad gitu, oh ternyata dia suka pakai sepatu ini loh, mungkin bagus, coba cari tahu doang, dan akhirnya jadi buah bibir dan akhirnya terkenal gitu. Balik lagi ke sales, biasanya selebgram ini punya trust audience yang lebih kuat. Nah kenapa trust audience itu lebih kuat? Karena emang dia lebih fokus gitu. Misalnya dia lifestyle advisor, healthy lifestyle advisor gitu, lebih kayak gym, lebih kayak makanan sehat, lebih kayak pola hidup sehat yang ada di sosial medianya dia gitu. Jadi emang lebih gede sih trustednya gitu, dibandingin exposure yang kayak misalnya artis gitu, kepercayaannya lebih bias, kayak benar gak sih ya dia brand ini bagus gitu, benar gak sih ternyata brand ini emang impactnya bagus gitu, murah lah inilah itu. Nah itu yang bakal buat jadi pertimbangan teman-teman juga, karena emang influencer itu nggak memberi jaminan sales, cuma Tuhan dan produk teman-teman yang unik lah yang jadi berkualitas, menciptakan kesinambungan semuanya itu. Nah jadi teman-teman, sebelum kalian meng-hire influencer, public figure, selebgram gitu yang dibayar untuk endorse ataupun meng-campaign brand kalian mesti tahu dulu kayak tadi